Perkenalkan, nama saya Justus Mahasiswa Lilit. NIM saya 1323184040. Kelas B semester 2 Prodi Teknik Produksi Migas. Di sini saya berkelompok beranggota 4 orang dengan nama pertama Johanso Papua, kedua Rafael Jireti Mesela, ketiga Bensano Lopulalan, dan keempat saya Justus Mahasiswa Lilit. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dan saya ke bagian nomor 789. Dan saya akan mengerjakan soal pertama, itu nomor 7. Nomor 7 ini kita harus mencari kita harus hitung presentasi total. Presentasi total dari bed secara seri adalah jumlah dari presentasi individu. Presentasi atau R berbanding terbalik dengan permeabilitas atau K, dan berbanding lurus dengan panjang atau L. Dengan demikian, inilah rumusnya. Ya, teman-teman lihat. R sama dengan panjang atau L dibagi dengan K, permeabilitas. Kemudian kita harus menentukan untuk bed pertama. Bed pertama itu atau resintasi pertama itu sama dengan 50/100 atau sama dengan 0,5. Kedua, kita menentukan presentasi kedua, yaitu 15 dibagi 200 atau per 200 sama dengan 0,075. R ketiga atau presentasi ketiga sama dengan 85 per 300 sama dengan 0,2833. Nah, selesai itu kita harus menentukan presentasi totalnya. Rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, yaitu kita akan masukkan angka ini semua dalam rumus. 0,5 ditambah 0,075 ditambah 0,2833 sama dengan hasilnya 0. Kemudian kita harus mencari total atau panjang total L total, sama itu tuh L totalnya itu sama dengan 50 tambah 15 tambah 85 sama dengan 150 feet. Dan yang terakhir, permeabilitas rata-rata kan diberikan oleh panjang total dibagi dengan resistasi total. Perkiraan kira-kira hasilnya itu 174,76 milidasi atau MD. Itu adalah hasil dari permeabilitas rata-rata dari bed yang di seri ini dikira-kira. Jadi ini nilai kira-kiranya. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 8, yaitu pertama, pahami masalahnya, yaitu kita perlu mencari permeabilitas rata-rata dari 3 lapisan dalam aliran paralel dengan mempertimbangkan permeabilitas dan ketebalannya. Kedua, kita harus gunakan rumus untuk aliran paralel untuk unggun dalam aliran paralel. Permeabilitas rata-rata atau KFG diberikan oleh, nah ini adalah rumus dari KFG. Ini KFG sama dengan
sigma per buka kurung KI. KI ini adalah permeabilitas dikali dengan HI. HI ini adalah ketebalan. Kemudian dibagi dengan sigma, terus kemudian HI, di mana KI adalah permeabilitas setiap lapisan dan HI adalah ketebalan setiap lapisan. Ketiga itu kita harus buat daftar nilai yang diberikan. Contohnya tuh daftar yang diberikan tuh seperti K1 nih 50 milidasi atau MD, terus atau K2 ini 110 MD atau milidasi, ketiga 795 MD, dan ada juga A1, A2, A3 itu sama dengan 5 feet. Terus yang H kedua itu 7 feet dan H ketiga itu 15 feet. Kemudian kita harus hitung pembilangan. Contohnya itu seperti sigma, rumusnya ini sigma buka kurung KI dikali dengan HI sama dengan K1. Nilai yang di atas kita masukkan, kita buka kurung dulu 50 dikali 5 tutup kurung ditambah 100, kita buka kurung dulu 110 dikali 7 tutup kurung ditambah buka kurung 795 dikali 15 tutup kurung. Nah, hasilnya sama dengan 250. Hasil dari yang 50 kali 5 250, terus ditambah dengan hasil 110 kali 7 yaitu 770, ditambah hasil dari 765 kali 15 yaitu 11.925 sama dan 250 ditambah 770 ditambah dengan 11.925 ini hasilnya adalah 12.945. Kemudian kita hitung penyebutnya. Hitung penyebutnya itu ada rumusnya juga, yaitu penyebutnya itu adalah ini sigma HI atau sigma ketebalan. Sigma ketebalannya adalah 5 ditambah 7 ditambah dengan 15 sama dengan 27. Dan terakhir yaitu KFG nya hasilnya adalah 100. Hasil dari sigma KI kali HI dibagi dengan hasil sigma HI yaitu 12.945 dibagi 27 sama dengan 479,44. Ini hasil akhirnya dari nomor 8. Sekian dan terima kasih. Terakhir saya akan menjelaskan soal nomor 9.
Untuk menemukan tekanan aliran sumur, kita dapat menggunakan hukum Darcy untuk aliran radial dalam reservoir. Rumusnya adalah Q sama dengan K atau permeabilitas dikali H atau ketebalan dikali buka kurung TE dikurang TW dibagi dengan 141. Ini adalah rumus, 2 dikali D dikali viscosity dikali I dalam kurung RE per RW untuk kurung. Ini adalah rumus dari rumus dari aliran radial dalam reservoir untuk menemukan tekanan aliran sumur yang kita menggunakan hukum Darcy. Kemudian PE adalah tekanan rata-rata di area drainage. Terus PW adalah tekanan mengalir di dalam sumur. Kemudian B ini adalah faktor volume informasi. Kemudian C yang ini adalah viscosity. Kemudian RE ini adalah radius drainage efektif, dan RW adalah radius sumur bor. Kemudian kita perlu mengetahui radius drainage efektif, yaitu rumusnya itu RE sama dengan akar A per ini sama dengan akar 160 akres dikali 43 435 60 feet kubik pangkat 2 atau akre per sama dengan enam akar 600 feet pangkat 2 per sama dengan 1490 feet. Kemudian sekarang kita dapat mengatur ulang rumus hukum Darcy untuk menyelesaikan PW. Kita harus menyelesaikan PW menggunakan hukum Darcy untuk menyelesaikan PW adalah PW atau tekanan yang mengalir di dalam sumur. Itu rumusnya adalah PW sama dengan PE dikurang 141,2 dikali Q dikali B dikali viscosity, kemudian dikali dengan ini, kemudian buka kurung RE per RW dibagi dengan
permeabilitas dikali dengan ketebalan. Kemudian PW-nya itu mengganti nilai yang diberikan. Kita harus mengganti nilai yang diberikan. Contohnya itu seperti PW PE-nya itu 18.000 1850 PSI dikurang 141,2 dikali 718,5 bbl per day dikali 2,2 CP baby voice dikali dengan ini seperti buka kurung 1490 per 0,5. Ini dibagi 180 milidasi dikali 16 feet. Nah, kemudian kita menghitung logaritma naturalnya. Inilah logaritma naturalnya, itu kurung ini 1490 per atau 0,5 kurung sama dengan logaritma buka kurung 29.980 kurung sama dengan 8,00. Kemudian sekarang kita ganti kembali ke dalam persamaan. Jadi PW sama dengan, saya kembali menulis 1850 dikurang dengan 141,2 dikali 718 dikali 5, terus kemudian dikali 2,2 dikali 8,00 dibagi 180 dikali 16. Terakhir sederhanakan pecahannya. Sekarang kita akan menyederhanakan pecahan ini. Jadi PW sama dengan 1850 dikurang 8,4 per 2880. Penyelesaiannya kemudian terakhir yaitu PW sama dengan 1850 dikurang 633,62 sama dengan 1216,38 PSI. Inilah hasilnya. Selesai.